Kamu pikir, kamu yang mengendalikan pikiranmu. Kalau benar, jelaskan ini. Mengapa ada malam-malam ketika matamu terbuka, lebar, dan kepalamu penuh suara-suara yang tidak pernah kamu undang? Mengapa ada hari-hari di mana semua terlihat baik-baik saja di luar, tapi di dalam ada badai yang terus berputar? Pikiran negatif itu licik. Mereka tidak pernah mengetuk pintu. Mereka masuk seperti bayangan yang menyusup di antara cahaya, duduk diam di sudut batinmu. Lalu, tanpa kamu sadari, mereka mulai memegang kemudi. Awalnya, kamu mencoba melawan. Kamu berkata pada diri sendiri, "Aku baik-baik saja." Tapi lama-lama, kamu mulai terbiasa dengan kehadiran mereka. Kamu mulai percaya bahwa kegelisahan itu adalah bagian dari dirimu. Kamu membiarkan mereka tumbuh sampai mereka punya rumah di dalam kepalamu. Dan disitulah jebakannya. Kamu tidak lagi tahu apakah hari ini kamu yang mengendalikan pikiranmu atau pikiranmu yang sedang mengendalikanmu. Bayangkan ini. Kamu sedang duduk di sebuah ruangan yang tenang, sendirian. Tidak ada suara, tidak ada gangguan. Tapi dadamu terasa sesak, kepalamu berputar. Ada ribuan skenario buruk yang muncul begitu saja. Dan anehnya, otakmu percaya seolah semua itu akan benar-benar terjadi. Lalu bagaimana cara menghentikan sesuatu yang tidak punya bentuk, tapi bisa menguasai seluruh hidupmu? Bagaimana mengusir penjajah yang sudah terlalu nyaman tinggal di dalam dirimu? Sebelum kita masuk lebih jauh, izinkan aku mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Kepada kalian yang sudah subscribe, yang selalu hadir di kolom komentar dengan kata-kata yang menguatkan, yang membagikan video ini agar sampai ke hati orang lain. Terima kasih. Kalian bukan hanya penonton, kalian adalah jiwa-jiwa yang memilih untuk berjalan di jalan sunyi ini bersama kami. Dan untuk kamu yang baru pertama kali singgah, selamat datang di Stoik Abadi, tempat di mana kata-kata tidak sekedar lewat di telinga, tapi tinggal di hati dan mengubah cara kita melihat hidup. Jika kamu merasa video ini menyentuhmu, jangan hanya menontonnya sekali. Simpan, bagikan, dan biarkan kata-kata ini menjadi pengingat setiap kali pikiranmu mulai mengambil alih kendali. Klik tombol subscribe sekarang agar setiap minggu kamu mendapatkan pengingat untuk kembali pulang ke dirimu sendiri di tengah dunia yang terus berisik. Sekarang, tarik nafas yang dalam dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Poin pertama, sadari, kamu bukan pikiranmu. Pernahkah kamu bangun pagi dan merasa hari itu akan berat, padahal matahari baru saja terbit? Bukan karena tubuhmu lelah, tapi karena kepalamu sudah dipenuhi ribuan skenario yang belum terjadi. Seperti ada layar bioskop di dalam kepala yang memutar film yang sama berulang kali. Film tentang kegagalan, kehilangan, dan rasa takut. Kadang film itu memutar adegan masa lalu yang memalukan. Kadang adegan masa depan yang menakutkan. Dan yang lebih mengerikan, kamu lupa bahwa itu hanya film. Kamu ikut larut sampai detak jantungmu cepat, nafas pendek, dan pundakmu menegang. Semua karena cerita yang hanya ada di pikiran. Kita sering tidak sadar bahwa kita mengira suara di kepala itu adalah kita. Kita percaya setiap kalimatnya. Kita bahkan mengambil keputusan hidup hanya berdasarkan bisikan yang belum tentu benar itu. Filsuf Stoik Epictetus
pernah mengingatkan. Bukan hal-hal yang mengganggu kita, tapi penilaian kita terhadap hal-hal itu. Yang membuat kita menderita bukan kenyataan, tapi narasi yang kita bangun di kepala. Pikiran hanyalah interpretasi, bukan kebenaran mutlak. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang harus membuat keputusan di tengah perang dan pengkhianatan, menulis dalam catatan pribadinya, "Kamu punya kekuatan untuk tidak memiliki opini tentang sesuatu, dan dalam tidak memiliki opini, kamu menemukan ketenangan." Kita punya kendali untuk menjadi langit yang luas, bukan badai yang lewat. Bayangkan ini, kamu menerima pesan singkat dari atasan yang hanya berisi satu kalimat, "Bisa kita bicara besok?" Pikirannya langsung berlari. Pasti aku melakukan kesalahan besar. Jangan-jangan aku akan dipecat. Bagaimana nanti aku membayar sewa rumah? Satu kalimat kecil berubah menjadi serangkaian skenario bencana. Malam itu, kamu tidak bisa tidur. Perut terasa kaku, jantung berdegup kencang, dan tubuh terasa berat. Keesokan harinya, saat bertemu atasan, ternyata ia hanya ingin membicarakan proyek baru yang malah akan memberimu bonus. Semua penderitaan semalam hanyalah hasil ciptaan pikiran, dan kamu mempercayainya seolah itu kenyataan. Inilah yang dimaksud para filsuf Stoik. Kamu bukanlah pikiranmu, kamu adalah pengamat dari semua itu. Lain kali ketika pikiran berkata, "Aku gagal," atau "Aku tidak cukup," hentikan sejenak, tarik nafas dan jawab, "Aku melihatmu, tapi aku bukan kamu." Kekuatan sejati bukan datang dari melawan pikiran buruk, tapi dari tidak lagi memberinya kekuasaan atas hidupmu. Poin 2. Latih distansi diri. Cognitive distance. Pernahkah kamu merasa tersulut emosi hanya karena satu kata yang diucapkan orang lain? Mungkin seorang teman berkata sesuatu yang menurutmu menyakitkan, dan kamu langsung merasa dikhianati, marah, atau sedih. Kamu tidak hanya merasakan sakit, tapi juga percaya bahwa perasaan itu adalah kebenaran mutlak. Dia memang benar-benar ingin menyakitiku. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Kamu tidak terluka oleh kata-kata itu sendiri, melainkan oleh bagaimana kamu mengartikan kata-kata itu di dalam pikiranmu. Dalam pikiran yang penuh gejolak, kamu membuat cerita lengkap. Siapa yang benar, siapa yang salah, dan seberapa dalam luka itu akan tertinggal. Padahal, sesungguhnya kamu punya pilihan untuk tidak langsung percaya pada interpretasi itu. Kamu bisa menarik jarak, melihat kejadian dan penilaianmu sebagai dua hal yang berbeda. Bayangkan, kamu sedang menonton hujan badai dari balik jendela yang aman. Kamu melihat, tapi tidak basah. Kamu mengamati badai di luar, tapi tidak membiarkan angin kencang itu masuk ke dalam rumah hatimu. Marcus Aurelius, sang kaisar dan filsuf, menulis, "Kamu punya kekuatan untuk tidak memiliki opini tentang sesuatu. Dan dalam tidak memiliki opini, kamu punya ketenangan jiwa." Inilah inti dari latihan Stoik yang disebut cognitive distancing. Melatih diri untuk memisahkan antara kejadian yang sebenarnya dan penilaian kita terhadap kejadian itu. Kita terluka bukan karena dunia secara objektif menyakitkan, tapi karena kita menambahkan lapisan makna yang membuat kita menderita. Ketika seseorang mengecewakanmu, perasaan dikhianati bukan fakta, tapi interpretasi batin yang kamu buat. Ketika gagal meraih tujuan, merasa tidak berguna adalah label yang kamu tempelkan sendiri. Berlatih memberi jarak antara dirimu dan pikiranmu bukan berarti mengabaikan perasaan, tapi memberi ruang agar kamu bisa merespons dengan bijaksana, bukan reaktif. Bayangkan, kamu sedang rapat penting dan bosmu tiba-tiba menunda presentasimu
tanpa penjelasan. Dalam sekejap, pikiranmu mulai berlari. Pasti presentasiku jelek. Dia tidak menghargai aku. Ini tanda aku akan dipecat. Rasanya panas di dada, nafas jadi sesak, dan kamu kesulitan fokus pada pekerjaan lain. Tapi kemudian, kamu menarik napas dalam dan mencoba menoleh ke sudut lain pikiran. Mungkin dia sedang sibuk dengan masalah lain. Mungkin ini bukan tentang aku, tapi jadwal rapat yang berubah. Tanpa langsung percaya pada pikiran negatif itu, kamu mulai merasakan ketenangan yang perlahan masuk. Alih-alih panik dan merasa diserang, kamu merespons dengan kesadaran, mempersiapkan dirimu untuk hari esok dengan lebih tenang. Perasaanmu tidak hilang, tapi kamu belajar tidak membiarkannya mengendalikanmu. Latihan distansi diri adalah seni menjadi pengamat yang bijak, melihat pikiran datang dan pergi tanpa terbawa arusnya. Dengan jarak yang cukup, kamu membebaskan dirimu dari belenggu ketakutan, kemarahan, dan rasa malu. Kamu menjadi penguasa dunia batinmu, bukan budak dari setiap gelombang emosi. Dari sini lahir ketenangan sejati, yang bukan berarti ketiadaan masalah, tapi kemampuan untuk tidak tergoyahkan oleh mereka. Poin 3. Tuliskan, jangan simpan. Pikiran negatif sering tumbuh subur di ruang sunyi yang kita ciptakan dalam kepala kita sendiri. Ketika kamu membiarkan ketakutan dan kecemasan mengendap dalam diam, mereka mulai berbicara dengan suara yang semakin keras. Semakin kamu mengabaikannya, semakin dalam mereka mengakar dalam lubuk hatimu, menyebar seperti racun yang tak terlihat. Stoik sejati tidak lari dari pikiran-pikiran gelap itu, juga tidak berusaha menekan atau memusuhi dirinya sendiri. Sebaliknya, mereka membawa pikiran tersebut ke cahaya terang, membuka jendela dan membiarkan sinar masuk agar semua kekacauan itu terlihat jelas, bukan dilihat dengan mata yang takut dan kabur. Menulis adalah keberanian, bukan sekadar curhat tanpa tujuan, tapi sebuah tindakan memberi bentuk pada kekacauan batin yang sebelumnya tak terlihat dan tak tersusun. Setiap kali kamu menuliskan ketakutanmu, kamu menariknya keluar dari kabut samar menuju kejelasan. Dalam tulisan itu, kamu mulai membedakan mana pikiran yang benar-benar nyata dan mana hanya bayang-bayang dari luka lama yang masih membekas. Seneca, sang filsuf Stoik, pernah menyarankan untuk meninjau kembali pikiran-pikiran kita setiap malam. Bukan untuk menghakimi diri sendiri, tapi sebagai pengingat bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk tidak terjebak dalam perangkap mental yang sama. Dengan menulis, kamu memegang cermin jernih yang memantulkan apa adanya dirimu, bukan ilusi yang diciptakan rasa takut. Mencatat pikiran negatif bukan berarti membiarkannya berkuasa, tapi justru memberi ruang agar mereka bisa dikenali dan dilepaskan. Sebagaimana Marcus Aurelius menulis dalam Meditations tentang pentingnya mengenali perbedaan antara apa yang dalam kendali kita dan yang tidak, menulis membantu kita memahami mana yang nyata dan mana yang hanya interpretasi kita sendiri. Pertanyaan sederhana dapat menjadi alat yang kuat saat kamu menulis pikiran negatif. Apakah ini fakta? Apakah ini hanya reaksi dari luka lama yang belum sembuh? Apa yang akan dikatakan oleh seseorang yang bebas secara batin tentang ini? Menulis membuat kita melihat pikiran dengan perspektif baru, dari luar diri sendiri, bukan dari dalam pusaran emosi yang kacau. Dalam kegelapan batin, menulis adalah lentera yang menuntun kita kembali ke jalan ketenangan. Kita tidak bisa melawan apa yang tidak kita pahami, dan kita tidak bisa memahami sesuatu yang tidak kita berani lihat. Bayangkan, suatu malam kamu terbangun dengan gelisah karena pikiran tentang kegagalan,
yang mungkin terjadi dalam pekerjaanmu. Kalimat-kalimat seperti, "Aku pasti akan gagal," "Aku tidak cukup pintar," atau "Semua orang akan menertawakanku," berputar-putar tanpa henti di kepala. Kalau kamu terus diam dan mencoba mengusir pikiran itu, mereka justru bertambah kuat dan membuatmu semakin cemas. Tapi kali ini, kamu mengambil pena dan mulai menulis. Apa bukti bahwa aku akan gagal? Apakah aku pernah berhasil menghadapi tantangan serupa sebelumnya? Apa yang dikatakan aku jika aku adalah teman terbaikku yang melihat situasi ini? Dengan menuliskan semua itu, kamu bukan hanya membebaskan pikiran, tapi juga memberikan ruang untuk pemahaman yang lebih jernih. Pikiran-pikiran negatif itu menjadi sesuatu yang bisa kamu amati, bukan sesuatu yang menguasai. Malam itu, kamu tidur dengan rasa lega yang berbeda, bukan karena masalah hilang, tapi karena kamu tidak membiarkan masalah itu menutup seluruh dunia batinmu. Jangan biarkan pikiran negatif tumbuh dalam keheningan tanpa kontrol. Jangan simpan semuanya dalam kepala tanpa batas. Tuliskan, lihat, beri nama dan bentuk. Dengan menulis, kamu melepaskan kekacauan dari ruang tersembunyi menjadi sesuatu yang bisa kamu pahami dan atasi. Ini bukan sekadar kebiasaan, tapi sebuah seni untuk menaklukkan diri sendiri. Dari sini, kamu membuka pintu menuju ketenangan yang sesungguhnya, bebas dari belenggu pikiran gelap yang tak pernah kau lihat. Poin 4. Berlatih dalam ketidakpastian. Ketakutan terbesar manusia bukanlah penderitaan itu sendiri, melainkan ketidakpastian yang mengikutinya. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi, ingin memastikan hasil, ingin hidup yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Namun, kehidupan tidak pernah memberikan kepastian mutlak. Ketika dunia di luar kita tidak pasti, pikiran kita mulai melukis skenario-skenario horor yang bahkan belum terjadi. Seneca pernah menulis dengan tajam, "Kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan." Betapa seringnya kita mengorbankan energi, waktu, dan ketenangan hanya untuk bayangan ketakutan yang tidak nyata. Kita mempersiapkan diri untuk bencana yang mungkin tidak pernah datang, sementara momen-momen yang sebenarnya kita miliki terabaikan begitu saja. Filsafat Stoik tidak berjanji akan dunia tanpa ketidakpastian atau masalah. Ia justru mengajarkan ketangguhan dan kedamaian dalam menghadapi ketidakpastian itu. Hidup bukan tentang menaklukkan apa yang tidak bisa kita kendalikan, tetapi tentang belajar, berdiri tegak dan tenang, bahkan saat segala sesuatu di sekitar kita tampak tidak pasti. Bayangkan sebuah kapal yang berlayar di tengah badai. Kamu tidak bisa menguasai laut yang bergelora. Kamu tidak bisa memerintah angin yang liar. Namun, kamu bisa membaca arah angin dengan cermat, memperkuat tali-tali pengikat, dan memegang kemudi dengan teguh. Itulah latihan batin Stoik. Bukan memaksa dunia tunduk pada kehendakmu, tapi memastikan jiwamu tidak hancur walaupun dunia tidak sesuai rencanamu. Ketika pikiranmu mulai menciptakan ketakutan tentang masa depan yang tak pasti, katakanlah dengan lembut namun pasti, "Biarkan aku kuat di saat ini." Itu sudah cukup. Ketidakpastian adalah satu-satunya kepastian dalam hidup. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk mengalihkan fokus dari apa yang tidak bisa kita kendalikan ke apa yang bisa kita kendalikan, yaitu sikap dan tindakan kita sendiri. Seperti Epictetus berkata, bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggu manusia, melainkan penilaian manusia terhadap hal-hal itu. Dengan berlatih menerima ketidakpastian, kita membebaskan diri dari jerat kecemasan dan ketakutan yang sering kali hanya ciptaan pikiran kita sendiri.
ketangguhan sejati bukanlah ketidaktergoyahan dalam menghadapi badai, tapi kemampuan untuk tetap berdiri dan beradaptasi di tengah badai tersebut. Ketenangan batin muncul bukan dari memastikan masa depan, melainkan dari penguasaan diri dalam menghadapi ketidakpastian. Bayangkan kamu sedang menunggu hasil sebuah proyek besar yang akan menentukan karirmu. Setiap hari kamu dibayangi oleh kekhawatiran. Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika semua usaha ini sia-sia? Pikiran ini menghantui malam-malammu, membuat tidur menjadi gelisah. Namun, kamu sadar bahwa hasil akhir bukanlah sesuatu yang bisa kamu kendalikan sepenuhnya. Alih-alih terus-menerus merisaukan masa depan yang belum pasti, kamu memilih fokus pada hal yang bisa kamu lakukan saat ini. Meningkatkan kualitas pekerjaanmu, belajar dari setiap proses, dan menjaga kesehatan mental serta fisik agar tetap kuat. Saat pikiran ketakutan itu datang, kamu berhenti sejenak dan mengingat kata-kata Seneca. Kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Kamu tarik napas dalam-dalam dan berkata pada dirimu sendiri, "Aku hanya perlu kuat di saat ini. Masa depan akan datang seperti ia harus datang." Dengan cara ini, kamu membangun ketangguhan batin yang membuatmu tidak tenggelam dalam kecemasan, tapi mampu bertahan dengan tenang dan penuh kesadaran. Ketidakpastian adalah bagian dari hidup yang tak bisa dihindari. Alih-alih melawannya dengan ketakutan, latihlah dirimu untuk berdiri teguh di tengah ketidakpastian itu. Beri ruang bagi ketenangan dan ketangguhan batin. Dengan begitu, badai kehidupan tidak akan menghancurkanmu, tapi justru memperkuat jiwa dan membuatmu lebih bijak menghadapi apapun yang datang. Kekuatan terbesar ada pada saat ini, bukan pada bayangan masa depan yang belum nyata. Pada akhirnya, kita semua sedang menyusun kembali diri kita dari reruntuhan pikiran yang tidak pernah kita pilih. Mengendalikan pikiran negatif bukan berarti membungkam mereka dengan paksa, melainkan menyadari bahwa kita selalu punya pilihan untuk tidak duduk bersamanya terlalu lama, untuk tidak membiarkan mereka menjadi raja di istana batin kita. Latihan stoik bukan tentang menghapus semua emosi, melainkan membangun benteng ketabahan dan kekuatan dalam diri, agar kita tidak lagi diatur oleh gelombang pikiran yang datang dan pergi. Kita bukan apa yang kita pikirkan, kita adalah penguasa atas batin kita sendiri, yang memilih jalan damai, meski badai mengamuk di luar sana. Poin 5. Bawa diri kembali ke saat ini. Pikiran negatif memiliki satu kesamaan yang kuat. Mereka jarang hidup di saat ini. Sebaliknya, mereka sering menggali luka lama dari masa lalu, atau menciptakan bayangan horor yang belum terjadi di masa depan. Namun, jika kamu perhatikan dengan seksama, saat ini, detik ini, pikiran itu kehilangan banyak kekuatannya. Filsuf Stoik mengajarkan kita untuk tidak tenggelam dalam waktu yang tak bisa kita sentuh, masa lalu yang telah berlalu, dan masa depan yang belum nyata. Ia mengajak kita untuk menarik diri dari pusaran seandainya dan bagaimana nanti, dan menancapkan diri dengan kuat di saat ini, di tempat di mana kehidupan benar-benar berlangsung. Marcus Aurelius menulis dengan keheningan yang mendalam, "Jangan biarkan masa depan mengganggumu. Jika perlu, kamu akan menghadapinya dengan kekuatan yang sama seperti saat ini." Inilah kebenaran sederhana, tapi sering terlupakan. Saat ini tidak seseram pikiran kita. Banyak penderitaan hanya hidup di dalam proyeksi dan imajinasi kita. Tapi sekarang, detik ini, seringkali terasa netral, tenang, dan penuh napas. Latihan ini tampak sederhana,
namun sangat dalam. Bernapas dengan penuh kesadaran. Merasakan pijakan kakimu di tanah. Menatap satu objek di depanmu dengan tenang tanpa tergesa. Mengucapkan syukur tanpa alasan, hanya karena kamu masih di sini, masih hidup. Ketika kamu hadir penuh di momen ini, pikiran negatif kehilangan cengkeramannya. Pikiran itu tidak bisa menang ketika kamu sadar sepenuhnya. Ia hanya bisa menang saat kamu lengah, saat kamu terlalu jauh terperangkap dalam masa lalu atau masa depan. Jadi, ketika pikiran negatif mulai berisik, jangan langsung melawannya dengan kekerasan. Cukup tarik dirimu kembali ke realitas, ke hal-hal kecil yang nyata. Suara napasmu, hangat tubuhmu, cahaya yang memantul di dinding. Disitulah kamu kembali memegang kendali. Dan dari sanalah ketenangan mulai tumbuh. Stoikisme mengajarkan bahwa waktu yang kita miliki hanya saat ini, yang sesungguhnya ada dan dapat kita kendalikan. Masa lalu telah berlalu dan masa depan belum datang, sehingga membuang energi untuk menyesali atau cemas adalah sia-sia. Epictetus mengingatkan kita, jangan biarkan dirimu terbawa oleh angan-angan masa lalu atau masa depan. Dengan mengalihkan perhatian penuh ke saat ini, kita menegaskan kontrol atas pikiran dan emosi kita. Kesadaran penuh akan momen kini mematahkan rantai kecemasan dan penyesalan, dan membangun fondasi ketenangan dan kekuatan batin. Bayangkan kamu sedang berada di tengah hari yang sibuk, terjebak dalam hiruk-pikuk pekerjaan dan tuntutan yang tak kunjung selesai. Pikiranmu mulai melayang pada kesalahan yang kamu buat minggu lalu, atau khawatir tentang presentasi penting yang akan datang besok. Rasanya seperti pikiran-pikiran itu mengambil alih kendali, membuat tubuhmu tegang dan nafasmu cepat. Tapi kamu ingat latihan sederhana yang diajarkan Stoik. Kamu berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan rasakan udara masuk ke paru-parumu, keluar perlahan. Kamu sadar pijakan kakimu di lantai, keras dan nyata. Kamu perhatikan suara-suara di sekitarmu, gemerisik daun, ketukan keyboard, atau suara orang berbicara di kejauhan. Kamu lihat secangkir kopi di mejamu, warna dan uapnya yang naik. Dalam sekejap, kamu membawa diri kembali ke saat ini, melepaskan sejenak semua seandainya dan bagaimana nanti yang membebani. Ketegangan mulai mengendur, ketakutan yang tidak jelas perlahan memudar. Kamu merasa lebih ringan, lebih fokus, dan lebih mampu menghadapi hari. Itulah kekuatan hadir penuh di saat ini. Pikiran negatif dan kecemasan hanya berkuasa ketika kamu membiarkan dirimu terjebak dalam waktu yang bukan sekarang. Dengan membawa diri kembali ke saat ini, kamu mematahkan ilusi ketakutan dan membuka pintu ketenangan. Kekuatan ada dalam kesadaran penuh atas detik ini. Bernapaslah, rasakan, syukurilah, dan biarkan dirimu hidup sepenuhnya di saat ini. Dari sanalah ketenangan batin sejati tumbuh dan kamu menjadi penguasa dirimu sendiri. Poin keenam, fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Salah satu inti utama dari filosofi Stoik adalah membedakan dengan jelas antara apa yang berada dalam kendalimu dan apa yang tidak. Kita seringkali membuang-buang energi untuk mencoba mengendalikan hal-hal yang sebenarnya di luar jangkauan kita, seperti opini orang lain, keadaan cuaca, atau hasil dari suatu kejadian. Epictetus mengajarkan dengan tegas, bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggumu, tapi pendapatmu tentang hal-hal itu. Mengalihkan fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, pikiran, tindakan, reaksi, dan sikapmu sendiri, memberi kekuatan sejati. Karena saat kamu hanya fokus pada yang ada di tanganmu, kamu membebaskan dirimu dari kecemasan yang tak perlu dan kekecewaan yang sia-sia.
Bayangkan pikiranmu seperti busur panah. Jika kamu menempatkan tenaga pada hal yang tidak bisa kamu kendalikan, busur itu akan lepas tanpa arah dan sia-sia. Tetapi jika kamu menyalurkan kekuatanmu hanya pada apa yang dapat kamu kendalikan, busur itu akan melesat tepat sasaran. Itulah esensi dari hidup yang tenang dan penuh pengendalian. Fokus bukan berarti pasif atau menyerah, tapi lebih pada tindakan bijak yang diarahkan pada wilayah pengaruhmu. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan dan ketenangan batin datang dari membatasi diri pada lingkup kendali yang sebenarnya. Tidak ada gunanya mengeluh tentang hal-hal yang di luar kendali, karena itu hanya akan menguras tenaga dan pikiran. Menurut Marcus Aurelius, jadilah seperti batu karang yang dihempas ombak, tetap berdiri teguh dan tidak goyah oleh apapun di luar kendalimu. Dalam kesadaran bahwa kita hanya menguasai sebagian kecil dari dunia ini, kita belajar untuk menerima dan melepaskan. Itu bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan tertinggi seorang bijak. Bayangkan, kamu mendapat kabar buruk dari atasan di kantor tentang proyek yang gagal. Kamu merasa frustasi dan ingin menyalahkan rekan kerja atau sistem yang tidak mendukung. Namun, kamu tahu bahwa kamu tidak bisa mengubah opini atasan atau kebijakan perusahaan dalam sekejap. Sebaliknya, kamu fokus pada hal-hal yang masih bisa kamu kendalikan. Bagaimana kamu merespons kabar tersebut? Apa langkah konkret yang bisa kamu ambil untuk memperbaiki pekerjaanmu? Bagaimana kamu bisa belajar dari kegagalan ini untuk lebih siap ke depan? Dengan cara ini, kamu mengalihkan energi dari kemarahan yang tidak produktif menjadi tindakan yang konstruktif. Kamu tidak membiarkan perasaan negatif menguasai dirimu, tapi tetap memegang kendali atas pilihan dan reaksi. Perubahan mungkin memerlukan waktu, tapi dengan fokus pada yang bisa kamu kendalikan, kamu perlahan membangun kekuatan batin dan kemajuan nyata. Jangan biarkan dirimu terseret dalam pusaran hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Kunci ketenangan ada pada kemampuan memilih fokus dan energimu pada apa yang memang ada dalam kendalimu. Latihlah dirimu untuk sadar membedakan antara dua hal ini setiap hari. Dengan begitu, kamu tidak hanya bertahan dalam badai kehidupan, tapi menjadi nakhoda yang bijak yang mengarahkan perahumu dengan tenang dan mantap. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan yang lain dengan damai. Poin ketujuh, terima dan lepaskan. Dalam perjalanan hidup, kita pasti akan menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, kehilangan, kegagalan, atau rasa sakit yang tidak bisa kita hindari. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa salah satu kunci utama ketenangan batin adalah kemampuan menerima kenyataan apa adanya, tanpa perlawanan yang sia-sia. Terima bukan berarti pasrah tanpa berusaha, tetapi menerima bahwa ada hal-hal yang memang berada di luar kendali kita dan tidak bisa diubah. Setelah menerima, barulah kita bisa melepaskan beban emosional yang membebani hati dan pikiran. Seneca berkata, jika kamu benar-benar ingin hidup tenang, terimalah apa yang tidak bisa kamu ubah dan lepaskan apa yang mengikatmu pada penderitaan. Melepaskan adalah seni yang sulit, karena seringkali kita terpaut pada harapan, penyesalan, atau kemarahan yang membuat kita terus terjerat dalam siklus penderitaan. Namun, melepaskan bukan berarti melupakan, melainkan mengubah cara kita memandang dan merespons pengalaman tersebut. Saat kita mampu melepaskan, kita memberi ruang bagi kedamaian dan kebebasan batin untuk tumbuh. Stoik percaya bahwa banyak penderitaan manusia bukanlah karena keadaan itu sendiri, melainkan karena penolakan terhadap kenyataan.
Epiktetus mengingatkan, bukan hal itu yang membuat kita sengsara, tetapi pendapat kita tentang hal itu. Menerima kenyataan adalah langkah awal menuju kebebasan dari penderitaan yang tidak perlu. Melepaskan bukan menghilangkan emosi, tetapi membebaskan diri dari ikatan yang memperpanjang rasa sakit. Dalam penerimaan, itulah kita menemukan kekuatan sejati untuk melangkah maju dengan damai, bukan dengan beban yang memberatkan. Bayangkan, kamu kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba. Rasa cemas, marah, dan frustasi langsung muncul. Kamu mungkin merasa dunia runtuh dan masa depan terlihat suram. Namun, jika kamu mencoba menolak kenyataan itu dengan terus mengutuk nasib atau menyalahkan orang lain, kamu hanya menambah beban emosional yang melelahkan. Sebaliknya, jika kamu memilih untuk menerima situasi ini sebagai bagian dari perjalanan hidup, meskipun sulit, kamu mulai membuka ruang untuk melihat peluang baru. Kamu bisa fokus mencari cara untuk bangkit, misalnya belajar keterampilan baru, mencari pekerjaan lain, atau bahkan memulai usaha sendiri. Dengan menerima keadaan tanpa perlawanan berlebihan, kamu menghemat energi mental dan emosional yang sangat berharga. Lepaskan kemarahan dan ketakutan yang tidak produktif dan fokuskan tenaga untuk membangun masa depan yang baru. Ini bukan mudah dan butuh latihan, tapi inilah jalan menuju ketenangan dan kebijaksanaan sejati. Terima apa yang tidak bisa kamu ubah dengan lapang dada. Lepaskan beban yang membuat hatimu terluka dan pikirkan dengan jernih. Dalam penerimaan dan pelepasan, kamu menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Jangan biarkan masa lalu atau keadaan luar menahanmu dalam penderitaan yang berlarut-larut. Kebebasan sejati adalah mampu berjalan maju dengan hati yang ringan dan jiwa yang tenang. Latihan ini adalah kunci untuk mengubah kesulitan menjadi kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Poin 8. Terimalah semua dengan hati yang kuat. Bayangkan, kamu sedang menghadapi badai dalam hidup. Suatu hari yang kelabu, kamu kehilangan pekerjaan yang sudah kamu perjuangkan bertahun-tahun. Rasa kecewa dan marah langsung melanda. Pikiran negatif seperti ombak besar menghantam jiwamu. Kamu bertanya-tanya, kenapa ini harus terjadi padaku? Apa artinya semua perjuanganku? Di saat itu, kamu punya dua pilihan: melawan kenyataan dengan rasa frustasi yang semakin membesar, atau menerima apa adanya dengan lapang dada. Awalnya, menerima terasa sulit, tapi perlahan kamu mulai memahami bahwa melawan kenyataan hanya membuatmu lelah dan gelisah. Ketika kamu mulai membuka hati, menerima keadaan tanpa menghakimi, ada kedamaian yang perlahan datang mengisi ruang-ruang kosong dalam dirimu. Kamu sadar bahwa penerimaan bukan berarti menyerah, tapi mengizinkan dirimu berdamai dengan situasi dan memfokuskan energi untuk bangkit dan bertindak dengan bijaksana. Epiktetus pernah berkata, bukan kejadian itu sendiri yang mengganggu kita, tetapi penilaian kita terhadap kejadian tersebut. Ini menegaskan bahwa penderitaan kita bukan dari dunia luar, tapi dari bagaimana kita memandang dan menanggapi dunia itu. Penerimaan adalah inti dari ketangguhan stoik. Menerima keadaan yang tidak bisa kita ubah, sambil menjaga kekuatan batin agar tetap teguh. Dengan hati yang kuat, kita membebaskan diri dari jerat emosi negatif yang merusak dan menemukan ketenangan yang hakiki. Bayangkan kamu bekerja keras selama berbulan-bulan untuk sebuah proyek penting di kantor. Kamu mengorbankan waktu, tenaga, bahkan melewatkan waktu bersama keluarga demi memastikan semuanya berjalan sempurna. Namun,
Saat hari presentasi tiba, ada masalah teknis yang tak terduga. Klien tidak puas dengan hasilnya, dan atasanmu memberikan kritik tajam yang membuatmu merasa gagal total. Di dalam hati, muncul perasaan kecewa yang dalam. Kamu merasa seperti semua usaha sia-sia. Pikiran negatif mulai menguasai. Aku memang tidak cukup baik, ini akhir karir. Semua orang pasti menganggap aku bodoh. Jika kamu terus tenggelam dalam emosi itu, kamu mungkin akan menyerah atau malah memutuskan untuk menghindari tantangan serupa di masa depan. Tapi, kamu mencoba menarik nafas dalam-dalam dan mengingat pelajaran Stoik bahwa kamu tidak bisa mengendalikan hasil, hanya reaksimu sendiri. Kamu memilih untuk menerima kenyataan. Ya, hasilnya tidak sesuai harapan, dan itu menyakitkan. Namun, kamu tidak membiarkan kegagalan itu mendefinisikan siapa dirimu. Setelahnya, kamu duduk kembali, menulis catatan tentang apa yang terjadi, apa yang bisa dipelajari, dan bagaimana kamu bisa memperbaikinya. Kamu mulai berdiskusi dengan rekan kerja untuk mendapatkan perspektif baru, bukan sebagai beban, tapi sebagai peluang untuk berkembang. Dengan menerima situasi ini secara lapang dada, kamu menemukan kedamaian batin yang memungkinkanmu berpikir jernih dan merancang langkah selanjutnya. Kamu tetap fokus, tidak terjebak dalam rasa putus asa, dan justru jadi lebih kuat karena belajar menghadapi kegagalan dengan kepala dingin. Menerima bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan batin yang sesungguhnya. Dengan hati yang kuat menerima apa yang terjadi, kamu menjadi pemilik dunia batinmu sendiri, bebas dari belenggu emosi yang menghancurkan dan siap melangkah maju dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Dalam setiap detik hidup, kita dihadapkan pada pilihan, menyerah pada gelombang pikiran yang datang tanpa undangan, atau belajar berdiri di atasnya dengan ketenangan yang kokoh. Pikiran dan emosi bukanlah musuh kita. Mereka hanyalah fenomena yang datang dan pergi seperti awan di langit luas batin kita. Namun terlalu sering kita terjebak dalam drama yang mereka ciptakan, lupa bahwa kita adalah langit itu sendiri, bukan awan yang melintas. Filsafat Stoik mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk menghindari kesulitan, melainkan seni menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan dengan lapang dada, sekaligus menguasai apa yang ada dalam kekuasaan kita, yaitu pikiran dan sikap kita. Saat kita mampu menarik jarak antara diri kita dan pikiran yang mengganggu, kita menemukan ruang suci, kebebasan batin. Ruang di mana ketenangan tidak tergantung pada cuaca dunia luar, melainkan tumbuh dari akar kesadaran yang kuat dan teguh. Mungkin kamu pernah merasa terombang-ambing oleh gelombang ketakutan, kemarahan, atau rasa bersalah yang tak berujung. Tapi ingatlah, gelombang itu akan surut. Setiap pikiran negatif yang kamu hadapi dan amati dengan jernih, setiap emosi yang kamu beri ruang tanpa perlawanan adalah kemenangan kecil yang menuntun pada kebebasan besar. Kebebasan untuk hidup dengan tenang di tengah badai, untuk melangkah maju dengan keberanian meski dunia tak pasti. Ini bukan perjalanan yang mudah. Ini bukan jalan yang lurus tanpa hambatan. Namun dalam ketidaksempurnaan itulah keindahan hidup dan kebijaksanaan Stoik bersinar. Saat kamu memilih untuk terus belajar, berlatih, dan hadir di momen ini, kamu mengukir jalan pulang ke rumah sejati, ke dalam dirimu yang paling murni dan tak tergoyahkan. Jadi bertanyalah pada dirimu sendiri, apakah aku siap membiarkan diri ini lepas dari jerat pikiran yang mengekang? Apakah aku siap melihat dunia batin dengan mata terbuka, bukan tertutup oleh ketakutan dan ilusi?
Dan yang terpenting, apakah aku siap melangkah dengan penuh ketenangan, walau badai terus datang menerpa? Jawaban dari pertanyaan itu bukanlah sekadar kata-kata, tapi tindakan nyata yang kamu ambil mulai hari ini. Sebuah langkah kecil menuju kebebasan dan ketenangan abadi. Pertanyaan untukmu, apa yang akan berubah dalam hidupmu jika kamu berhenti melawan pikiran dan perasaan negatif, lalu mulai mengamati dan mengelolanya dengan bijak? Apakah kamu siap untuk menjadi penguasa atas dunia batinmu sendiri? Jika kamu merasa pesan ini bergema dalam hatimu, jangan biarkan ia hilang begitu saja. Mulailah praktikkan satu langkah kecil hari ini. Menulis satu pikiran negatif atau menarik napas dan hadir di saat ini. Bagikan pengalamanmu di kolom komentar, karena setiap perjalanan besar dimulai dari langkah kecil yang berani. Jangan lupa untuk subscribe channel Stoik Abadi, karena bersama kita akan terus belajar, tumbuh, dan menemukan kekuatan sejati dalam ketenangan batin. Tekan tombol like jika kamu merasa ini bermanfaat, dan bagikan video ini untuk menyebarkan kebijaksanaan kepada lebih banyak jiwa yang haus akan ketenangan. Jika kata-kata ini menyentuh batinmu, mungkin jiwamu sedang memanggilmu pulang. Ikuti perjalanan ini bersama kami di Stoik Abadi, tempat di mana ketenangan, kekuatan, dan kebijaksanaan menjadi jalan hidup. Terima kasih telah hadir, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.